akan lanjutkan subtema keempat ini. Mudah-mudahan semuanya tidak ngantuk. Apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Di tema keempat ini saya akan menyampaikan tentang judulnya itu adalah kehadiran Allah dalam keluarga yang bersemangat pantang menyerah. Dari tadi pertemuan awal, kedua dan ketiga sudah disampaikan tentang bagaimana sih kita itu menghadapi tantangan ini. Lalu di pertemuan keempat ini keluarga-keluarga Katolik diajak untuk bahwa segala tantangan yang ada di keluarga Katolik ini kita diajak untuk menghadirkan Allah. Allah itu hadir dalam setiap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga Katolik. Lalu masuk ke prosesnya. Seperti biasa, prosesnya ibadat. Itu ada lagu pembuka, tanda salib salam, pengantar, pernyataan tobat, doa pembuka. Lagu pembukanya disesuaikan dengan tema yang akan dibahas. Jadi di sini Bapak Ibu diberi kreativitas untuk mengangkat lagu pembuka yang sesuai dengan tema. Lalu masuk ke antropologisnya. Nah, di antropologis ini ada sebuah kisah dari keluarga Joe dan Lauren. Di sini ada sepenggal kisah. Dari intinya itu keluarga ini pindah. Intinya itu dari Washington menuju kampung halaman mereka. Di tengah-tengah perjalanan mereka menempuh perjalanan yang sangat panjang dengan waktu yang sangat lama pula. Lalu setelah sampai ke kampung halamannya, ternyata ia bertemu dengan saudara yang lainnya lagi. Dan di tengah pertemuan tersebut, ia tidak menyangka bahwa dari keluarga itu ia adalah saudara kami. Dan dari pertemuan tersebut, saudara tersebut memberikan suatu kenang-kenangan. Dan kenang-kenangan yang diberikan itu adalah buah dari ibu dan atau dari saudara yang masih family dari saudara yang sebelumnya itu. Terlepas dari cerita kehidupan ini, bacaan kitab suci mengangkat tentang kisah Yusuf. Kisah Yusuf di sini menceritakan bahwa saudara-saudaranya berkunjung ke Mesir. Dia tidak tahu apakah Yusuf yang pada saat itu dijual oleh saudara-saudaranya. Dia tidak tahu bahwa Yusuf itu telah menjadi raja. Di situ bahwa Allah telah hadir dalam situasi yang dialami Yusuf. Saudara-saudaranya saat bertemu dengan Yusuf mengalami ketakutan, mengalami suatu tidak kepercayaan bahwa saudaranya yang dulu ia pernah sakiti sekarang telah menjadikan raja, dan raja yang menjadikannya itu adalah peran serta dari Allah. Ketika Yusuf bertemu dengan saudaranya, keluarga-keluarganya menjadi sangat kaget. Tetapi ini yang mau diangkat bahwa Yusuf memaafkan semua saudara-saudaranya. Dia bersukacita, dia sangat cinta pada saudara-saudaranya, dan saudaranya pun sangat kaget. Oh, ini ternyata saudaraku, saudara yang saat itu aku sakiti, sekarang ia telah menjadi raja. Lalu peran Tuhan di sini sangat nyata bahwa Tuhan hadir dalam tantangan atau penderitaan yang dialami Yusuf. Ia mengubah kesalahan saudara-saudaranya untuk menjadikan kebaikan yang membuahkan hasil bahwa saudara Yusuf itu bertemu dengan Yusuf merupakan suatu bukan kebetulan belaka, tetapi Allah di situ hadir di tengah-tengah mereka untuk berjumpa kembali sebagai satu keluarga. Di situ poinnya yang ingin diangkat. Nah, lalu masuk ke dialog dari bacaan kitab sucinya. Tadi menyambung dengan antropologis yang telah diangkat. Berdasarkan kisah di atas, menurut Anda apa yang dialami Emma merupakan suatu kebetulan belaka? Silakan mengungkapkan pendapat Anda. Jadi nanti bisa di-sharingkan apakah
pertemuan mereka itu sebelumnya sudah direncanakan atau belum, dan ketika mereka bertemu dengan keluarga yang lain, apakah merupakan suatu proses kebetulan saja. Yang kedua itu, mengapa saudara-saudara Yusuf mengambil risiko dengan pergi ke Mesir? Apakah keluarga Yusuf menyerah kepada keadaan? Karena pada saat itu saudara-saudara Yusuf mengalami suatu kelaparan yang sangat hebat di negerinya, maka ia memutuskan untuk pergi ke Mesir untuk mencari bantuan bagaimana menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh keluarga Yusuf. Terlepas dari situ, ini merupakan tantangan bagi keluarga Yusuf karena ia tidak menyerah pada keadaan. Ia tahu bahwa ia pergi ke Mesir itu adalah suatu tantangan yang terberat untuk menghadapi semua permasalahan yang dihadapinya. Lalu, apakah ada peran Tuhan dalam kisah di atas? Jika ada, bagaimana Tuhan berperan dalam menyelamatkan keluarga Yusuf? Seperti yang tadi telah saya sampaikan, bahwa peranan Tuhan di sini sungguh sangat nyata. Kesalahan yang telah diperbuat oleh saudara-saudara Yusuf diubah oleh Tuhan untuk menjadikan kebaikan, dan puncaknya adalah mereka kembali berkumpul bersama satu keluarga. Seperti itu Bapak Ibu. Yang keempat, ini pertanyaan sharing. Apakah Anda atau keluarga Anda pernah memiliki semangat pantang menyerah dalam meniti kehidupan sehari-hari? Sharingkan. Kita di sini diajar untuk bagaimana menyadari bahwa setiap tantangan yang keluarga Katolik kini hadapi, kita diajak menyadari bahwa Allah sungguh-sungguh hadir dalam peristiwa suka maupun duka. Allah sungguh-sungguh hadir di tengah keluarga-keluarga Katolik. Lalu, apakah dalam semangat pantang menyerah tersebut Anda dan keluarga Anda menyadari peran Tuhan bekerja untuk menyelamatkan keluarga Anda? Pasti ada. Jadi Tuhan tidak menginginkan umatnya untuk bekerja sendiri, tetapi Ia tetap menyertai Ia sampai akhir zaman. Begitu juga dengan keluarga Katolik yang mengalami suatu tantangan tersendiri. Nah, yang menang ini adalah wujud aksi nyata. Tidak pas rasanya jika aksi puasa pembangunan ini tidak diwujudkan dengan suatu aksi. Maka dalam poin ke-6 ini kita diajak untuk melakukan suatu wujud pertobatan dengan merencanakan aksi bersama sesuai dengan aksi pembangunan ini, yakni dengan tema keluarga bersemangat pantang menyerah. Jadi apa yang telah dihadapi oleh keluarga Katolik, kita diajak untuk menghadapinya dengan semangat pantang menyerah. Seperti itu. Dan ada pokok renungan juga di sini. Puncaknya itu di ayat 8, Kejadian 45 ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dia yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh tanah Mesir. Jadi terpilihnya Yesus sebagai raja tidak serta-merta lepas dari peranan Allah. Jadi Allah sungguh-sungguh hadir dalam mendampingi permasalahan yang dihadapi oleh Yusuf sebelumnya. Yakni dalam ayat tersebut ingin ditekankan bahwa penyelenggaraan ilahi itu sungguh-sungguh nyata. Kehadiran Allah itu sungguh nyata dalam kisah Yusuf, dalam pertemuan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nah, puncaknya keluarga diajak untuk menyadari bahwa setiap peristiwa hidup, bahwa baik suka maupun duka, Allah sungguh-sungguh hadir. Terkadang keluarga Katolik sering lupa bahwa ke saat-saat dia mengalami suatu permasalahan atau tantangan, ia baru datang kepada Allah. Saat keluarga Katolik tersebut mengalami suatu kesukacitaan, kebahagiaan, ia tidak ia lupa untuk bersyukur bahwa kebahagiaan atau sukacita yang dialaminya itu bersumber dari Allah. Kita di sini untuk diajak untuk menyadari bahwa setiap peristiwa baik duka maupun suka itu adalah peran serta Allah di dalam hidup kita. Lalu masuk ke doa umat.
Lalu masuk ke setelah itu doa untuk keluarga dari pertemuan 1 hingga pertemuan 4 diterbuka dengan doa keluarga. Ada penutup, doa penutup berkat pengutusan, lalu pengutusan pun disesuaikan dengan tema seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Ya. Baik, nama saya Petrus Polikarpus dari Santai Sinta, wilayah Santa Matias. Terima kasih buat ketiga Mas Bertiga Mulia Kreatif yang telah menyediakan bahan renungan ini dan bahan pertemuan ini. Nah, yang menarik bagi saya adalah bahwa di setiap pertemuan disajikan kisah kehidupan. Ketika kita menyampaikan kisah kehidupan, efek audio dan efek visual sangat besar pengaruhnya, kan gitu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah Mas Bertiga ada menyediakan berupa media audio, mungkin instrumen atau lagu yang akan kita perdengarkan yang membantu para pemandu untuk menjadikan keumuman, atau rekaman percakapan dari kisah ini sehingga ketika itu diperdengarkan akan lebih mudah memahami, atau mungkin sebuah video animasi atau rekaman cuplikan video-video yang berhubungan dengan kisah ini yang bisa membantu para pemandu ini untuk menjadikannya ke umat dengan lebih menarik dan lebih mudah. Terima kasih. Ada tambahan lain mungkin dari Bapak Ibu? Terima kasih, saya Felix dari lingkungan Santa Margareta, wilayah Santo Yakobus. Melihat dari 4 tema yang kita coba pelajari siang hari ini, melihat memang idealnya kita bisa melakukan atau mendalami ke-4 tema tersebut. Maaf, saya bukan bicara untuk tema terakhir, tapi secara keseluruhan. Yang saya maksudkan, kadang kita di lapangan, kalau kami bertindak sebagai pemandu, kadang kami harus pintar-pintar untuk mensiasati tema yang disajikan. Seperti pertanyaan tadi, bahwa apa mungkin tema pertama dan kedua disatukan? Kalau hemat saya melihat, kadang tadi seperti saya katakan, bahwa kadang kita di lapangan tuh menemui kendala tersendiri. Bicara pendalaman APP itu merupakan yang seringkali tidak cukup diminati oleh umat kita. Melihat dari tema pertama, kenapa saya melihatnya bahwa itu mungkin bisa, atau bahkan saran saya baiknya disatukan dengan tema kedua. Karena tema pertama itu hanya mengangkat persoalan, tidak sampai mengantar kepada terang Injil. Terang Injil baru disampaikan pada pertemuan kedua. Yang saya maksudkan adalah kalau sekiranya orang cuma hadir di pertemuan pertama, kemudian dia cuma sekedar mengidentifikasi masalah-masalah atau tantangan-tantangan keluarganya tanpa dia menemukan terang Injilnya harus kemana, itu akan sedikit bermasalah. Mungkin saja berikutnya dia nggak akan hadir. Ini kita mau kemana nih kalau cuma sekedar mengangkat masalah? Tapi menurut saya, hemat saya atau pendapat saya, tema 1 dan kedua kalau saya pribadi barangkali akan digabungkan. Jadi setelah kita mengangkat masalah, kita mengantar kepada terang Injil, kasih, itu maksudnya. Terima kasih.